Oke, Siantar banyak orang hebat. Banyak Siantar orang Man. hebat. Siantar Man terkenal itu Bang. Kalau Simalungun gimana menurut Bung Redi? Simalungun ini sebetulnya juga tertinggal Bang. Tertinggal. Dalam beberapa hal sangat tertinggal bahkan ya. Kita boleh lihat infrastrukturnya ya kan. Kemudian juga tempat pendidikan ya. Iya, pendidikan ya. Tempat pendidikannya juga itu sebetulnya masih bisa lebih dioptimalkan. Iya. Seperti itu. Nah, saya melihat Simalungun dan Siantar ini mutiara yang belum diasah dengan optimal. Iya. Terutama mungkin para wisata ya. Ya, jadi gini Bang, kita boleh berbangga dan berterima kasih kepada pemerintahan kita bahwa pemerintahan kita itu memberikan perhatian yang khusus untuk kemajuan Sumatera Utara. Ya. Terlebih sebetulnya Siantar dan Simalungun. Kita tahu Bang ya, seingat saya di Indonesia ini tidak banyak yang memiliki dua bandar udara yang boleh dikata besar. Ya, satu bandara internasional dan kemarin sempat juga Silangit itu dibuka untuk regional ya. Iya. Nah, belum lagi akses jalan tol. Iya. Ya. Jadi saya pikir ini merupakan kesempatan dan momentum untuk Kota Pematang Siantar dan Simalungun untuk berbenah diri, menyambut kemajuan infrastruktur yang sudah dibangun. Nah ini kesempatan. Justru saya melihatnya kalau di beberapa daerah yang lain pembangunan misalnya jalan tol itu berdampak, sebagian itu berdampak negatif buat kemajuan perkembangan daerah tersebut. Karena apa? Karena mereka jadinya intensitas orang yang berhenti dan lewat di daerah tersebut sekarang akhirnya langsung saja ke jalan tol ya kan, tidak singgah lagi di daerah itu. Nah, tetapi khusus untuk Siantar dan Simalungun, saya melihat ini justru kesempatan. Iya. Apalagi pintu gerbang itu salah satu di Siantar. Apalagi ada pintu gerbang yang saya ketahui akan ada dua nantinya. Di dekat kota Siantar. Iya, Sinaksak ya. Sinaksak dan mungkin kalau nggak salah saya di simpang simpang 2 ke atas. Lewat dikit. Nah, ini momentum kita. Harus ya. Mungkin apa? Ekonomi kreatif anak-anak muda seperti apa yang harus berbuat seperti ini gitu. Gini, Bang. Kita melihat Kota Pematang Siantar dan sebagian wilayah Simalungun ini dengan adanya infrastruktur tadi termasuk jalan tol, ini kan akan mempermudah pergerakan barang dan manusia. Ya. Nah, kalau kita bicara pergerakan barang dulu, di Kabupaten Simalungun ini ada satu kawasan industri, kawasan ekonomi khusus KEK kan, Semangke. Ya, dengan adanya akses tol, ya kan, ini akan merupakan suatu kesempatan buat para industrialis ya dan para investor baik skala menengah maupun besar untuk melirik Simalungun ini, terutama di kawasan industri itu, menjadikan basis produksi mereka. Atau pergudangan di kawasan ekonomi itu. Itu untuk pergerakan barang. Begitu juga dengan agronya, hasil-hasil bumi. Ya kan? Kalau kita lihat itu jalan atau akses ke daerah Brastagi dan sekitarnya itu, dengan adanya nanti pembangunan jalan tol ini, pasca jalan tol, ini kesempatan untuk pertanian dan agro dan home industry di daerah sini itu untuk memasarkan produk-produknya ke daerah lain. Kayaknya memang itu dengan lebih baik gitu. Kayaknya memang itu karena infrastruktur sudah dipersiapkan kalau nggak salah sampai Siantar tuh. Selanjutnya dilanjutkan ke Perapat. Paling tidak potensi ini harus dimanfaatkan, jangan sempat kita ketinggalan. Setuju sekali Bang. Jadi begini,
kita bicara yang kedua, pergerakan manusia. Ya. Pergerakan manusia dengan adanya pembangunan jalan tol dan juga bandara, ya tadi Kuala Namu dan Silangit tadi, ini untuk Pematang Siantar dan Simalungun, ini merupakan suatu blessing sebetulnya menurut saya, yang harus segera ditangkap oleh stakeholdernya, ya kan, pemerintah maupun masyarakatnya, ya kan. Kenapa? Karena masyarakat perkotaan misalnya itu kota Medan ya dan sekitarnya itu penduduknya boleh dikatakan hampir 4 juta ya, kota Madya Medan dan sekitarnya ya, termasuk Deli Serdang lah itu ya, hampir 4 jutaan. Nah, kita melihat di daerah-daerah yang sudah lebih dulu maju dan ada sarana infrastruktur jalan tol, ya kan, masyarakat kota Jakarta misalnya, ya kan, mereka itu ketika weekend akhir pekan, ya kan, sudah jenuh dengan kehidupan aktivitas sehari-hari, ya kan, mereka itu banyak ke daerah wisata sekitarnya, ya kan, yang ada akses jalan yang cepat gitu, misalnya ke Bogor, bahkan ke Bandung, atau kita lihat nih kota Surabaya. Kota kedua terbesar di Indonesia. Kalau di Siantar Simalungun ada yang mirip-mirip seperti itu ya? Itu Bang, mereka itu saya lanjutkan itu mereka ke Malang. Ya, yang hanya sekitar 2 jam lah. Nah, dengan adanya jalan tol ini, masyarakat perkotaan Kota Medan dan sekitarnya, ya kan, yang ingin liburan singkat alternatif, tidak melulu ke Danau Toba ataupun ke Beras lagi, Siantar dan Simalungun ini layak untuk dikunjungin, Bang. Sangat ya. Sangat layak untuk dikunjungin. Oke, Bang. Ya, ini harapan kita semua, paling tidak supaya rakyat merasakan. Tapi Bang, ngomong-ngomong, Abang udah jauh keliling-keliling ke sana, ke luar negeri, kok ke Siantar. Ada apa nih? Gini, Bang. Jadi kebetulan selama ini saya berkecimpung di dunia profesional, ya. Artinya tidak bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Nah, sekarang saya ingin setelah mempunyai banyak waktu, ya kan Bang, mengumpulkan pengalaman, ya. Nah, saya terpanggil untuk juga membantu memberdayakan, syukur-syukur bisa memajukan Kota Madya, Pematang Siantar dan Simalungun misalnya, dengan pengalaman dan juga networking yang kita miliki, seperti itu Bang. Ya, paling tidak apa yang dilakukan ke depannya ini gitu? Ya, saya ingin mengabdi, ya kan, di jalur legislatif. Oke. Gitu Bang. Ya. Jadi semakin mengkerucut lah. Paling tidak karena legislatif sebagai pengawas daripada eksekutif. Ya. Bagaimana cara meluruskan fokus daripada pembangunan itu paling tidak. Setuju Bang, ya, kan? setuju. Ya paling tidak berjuang juga nih Bang. Iya, jadi memang gini Bang, kita melihat ya, tidak menutup mata kita bahwa banyak daerah di Indonesia kita itu, kan prinsip demokrasi itu adalah trias politika, ya kan, keseimbangan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, ya. Nah, akibat banyak sumber daya yang dimiliki eksekutif kita itu, ya kan. Nah, mitra yang lain ini, legislatif dan yudikatif ini, Bang, dalam beberapa hal tuh tidak seimbang, tidak seimbang dalam fungsinya. Nah, inilah saya ingin menyeimbangkan peran legislatif sebagai mitra daripada eksekutif itu. Nah, Siantar punya jalan tol akan siap lah 2024, kayaknya ada gambaran bisa sampai ke Perapat. Jadi gimana sebenarnya posisi Siantar ini supaya bisa memanfaatkan jalan tol itu? Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya dengan adanya jalan tol ini, ya kan, pasca jalan tol, bagaimana dengan Kota Pematang Siantar dan sebahagian wilayah Simalungun tadi ya? Jadi memang begini, saya melihat ini suatu kesempatan buat kita, pemerintah kota kita dan
pemerintah kabupaten kita beserta masyarakatnya harus sudah mempunyai suatu strategi kemana Siantar pasca jalan tol. Kalau saya melihat karakteristik kota Siantar dan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, ya kan, serta lokasi geografisnya, ya. Siantar ini harusnya shifting. Pertama, ini akan membuka kesempatan di era digitalisasi tadi, ya kan, di mana masyarakat, terutama kaum muda itu, ya, mempunyai banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus ini bisa menjadi sumber pendapatan buat mereka, ya kan. Misalnya membuka jasa-jasa yang online, ya kan, atau memasarkan produk-produk dan kemampuan mereka itu secara online. Nah, kita melihat kota Pematang Siantar ini kota yang indah dan sebagian Simalungun banyak objek wisata juga. Ya. Kita bisa menjadikan Siantar ini menjadi kota wisata, bukan destinasi wisata seperti pemandangan untuk Danau Toba ataupun Brastagi, tapi kota heritage untuk wisata. Ada potensi lain selain daripada pemandangan alam, ya? Iya. Katakanlah seperti apa tuh? Misalnya seperti ini, kita melihat Siantar ini banyak bangunan-bangunan bersejarah. Kemudian kita mempunyai juga taman hewan, ya kan? Kita mempunyai banyak di sini tempat kuliner yang enak-enak, ya kan? Bahkan akomodasi untuk penginapannya juga sudah memadai, menurut saya. Nah, ketika masyarakat perkotaan ini bosan dengan rutinitas, ya kan? Kalau mereka ke Brastagi macet, kemudian ke Danau Toba juga jauh atau sudah sering, ya kan? Untuk melepas penatnya itu Siantar bisa menjadi oase buat mereka. Iya, paling tidak itu tadi kembali kepada Siantar sebagai kota istirahat, tempat santai. Memang ada potensi yang ada. Kuliner, paling tidak salah satu diantaranya. Di sini peran anak muda harus juga, ya. Dan juga dengan semakin nanti banyaknya mereka datang ke kota Siantar, UMKM ini akan bertumbuh. Kreativitas anak muda juga akan bertumbuh. Mungkin mereka membuat cenderamata ataupun juga seperti Bandung. T-shirts, ya kan? Seperti itu, style, lifestyle, ya. Jadi banyak potensi yang harus dibangkitkan. Tapi paling tidak memang di sini akan ada peran pemerintah juga seperti apa gitu. Betul. Nah, makanya saya berharap pemerintah kota kita dan juga kabupaten itu bersinergi, ya, untuk dalam hal memajukan kota Siantar ini dan sebagian wilayah Simalungun menjadi destinasi wisata. Kota wisata, ya. Jadi untuk penganggaran, ya kan, maupun juga perbaikan infrastruktur yang mendukung sudah ke arah sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Siantar bisa juga menjadi salah satu pusat untuk kesehatan. Iya kan? Kita ketahui kalau masyarakat dari Balige, ya kan, Parapat, bahkan juga sebagian wilayah Simalungun, ya kan. Nah, ketika mereka membutuhkan suatu tindakan kesehatan yang cepat, yang urgent, ya kan, daripada mereka harus ke Medan, Siantar ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk berobat. Paling tidak rumah sakitnya harus kualitasnya dibagusin. Marketnya juga ada itu, marketnya ada. Ini memang kerjaan berat. Tapi paling tidak kita akan banyak bincang-bincang lagi pada kesempatan lain. Tapi mungkin Bung Freddy punya closing statement atau apapun namanya. Saya berkeinginan agar masyarakat dan juga anak-anak Siantar, Simalungun yang ada di Indonesia, bahkan juga mungkin di mancanegara itu, ya, apabila ada kesempatan, ya sering-seringlah berkunjung ke kota kita ini, ya, ke Siantar dan Simalungun, ya. Kita sama-sama membangun apa yang bisa kita berikan kepada kota kita tercinta ini. Gitu. Harapan kita semua itu paling tidak Siantar dan Simalungun harus lebih baik dari kondisi sebelumnya. Betul, Bang. Setuju, Bang. Jadi akhir kata kita
Jumpa lagi nanti kesempatan berbeda dan Horas. Horas. Ya, ya.